Hai semuanya, balik lagi bersama Animalia, channel yang membahas flora dan fauna. Apa itu flora dan fauna? Ini penjelasan lengkapnya. Apa itu flora dan fauna? Flora dan fauna adalah salah satu penghuni di muka bumi ini. Selain manusia, flora dan fauna memiliki peran dalam menyeimbangkan ekosistem bumi. Akan tetapi, apa itu flora dan fauna? Dalam pandangan luas, flora dan fauna hanya sebatas hewan dan tumbuhan. Namun, banyak informasi yang menarik terkait flora dan fauna. Video ini akan membahas mengenai pengertian, karakteristik sampai faktor-faktor dari flora dan fauna. Pengertian flora dan fauna. 1. Pengertian flora. Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam. Bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabatah. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Di dalam dunia tumbuhan, ada yang dinamakan flora endemik. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang, flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu, seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. 2. Pengertian fauna. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan sebagai kakak dari fauno. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik hutan dan daratan. Tidak hanya flora, fauna juga memiliki banyak kelompok yang beragam di tiap daerah. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna endemik asli dari Papua. Fauna endemik yang berasal dari Jawa adalah badak bercula satu. Fauna memiliki nama imbuhan geografi. Contohnya seperti hewan Asia, hewan Australia, dan hewan peralihan. Karakteristik flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki karakteristik yang berbeda pada tiap daerah. Karakteristik tersebut meliputi flora dan fauna asiatis, fauna australis, dan fauna peralihan. 1. Flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna asiatis meliputi wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah-wilayahnya antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Pasalnya, flora dan fauna pada wilayah tersebut memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Cirinya adanya menyerupai seperti flora dan fauna di benua Asia. Hal ini juga dikarenakan lokasi geografisnya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Terdapat hewan mamalia dengan ukuran yang besar. Contoh, gajah, harimau, dan badak. Terdapat berbagai jenis reptil. Terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Spesies burung lebih banyak jenis burung yang berkicau. Burung dengan warna mencolok jarang terlihat. Tidak ditemukan hewan yang memiliki kantung. Flora asiatis adalah flora hutan tropis. Jenis tumbuhan pada daerah asiatis meliputi keruing, meranti, mahoni, dan kamber. Vegetasi pada zona asiatis didominasi tanaman yang daunnya lebat. 2. Flora dan fauna peralihan. Zona peralihan biasa juga disebut dengan zona tengah. Wilayahnya meliputi Indonesia bagian tengah, yakni Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Disebut peralihan karena flora dan fauna pada wilayah ini adalah peralihan. Peralihan antara flora dan fauna asiatis dengan flora dan fauna australis. Sehingga membuat flora dan fauna di Indonesia Tengah ini memiliki ciri campuran. Karakteristik serta ciri campuran akibat berada di wilayah peralihan. Terdapat banyak hewan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. 3. Flora dan fauna australis. Zona australis meliputi wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Flora dan fauna pada wilayah-wilayah ini memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang mirip dengan yang ada di benua Australia.
Hal itu lantaran letak geografisnya yang berdekatan dengan benua Australia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Terdapat hewan yang memiliki kantung. Terdapat hewan mamalia, tetapi ukurannya cenderung kecil. Spesies ikan air tawar lebih sedikit. Spesies burung memiliki bulu yang indah, serta warna mencolok. Flora australis memiliki daun paralel yang bentuknya memanjang. Contoh flora dan fauna. 1. Flora dan fauna asiatis. Contoh fauna asiatis adalah harimau, gajah, dan kancil. Selain itu, badak bercula 1 dan badak bercula 2 juga masuk ke dalam contoh fauna asiatis. Hewan lain seperti orangutan, beo, beruang mau, kera atau bekantan juga termasuk fauna asiatis. Contoh flora pada wilayah asiatis adalah Rafflesia arnoldi. Selain itu, bunga bangkai dan kantung semar juga salah satu contoh fauna pada wilayah asiatis. 2. Flora dan fauna peralihan, tengah. Ada banyak fauna yang berada pada zona peralihan ini. Contohnya seperti komodo dan babi rusa. Selain kedua contoh tersebut, ada juga anoa dan tarsius yang menjadi contoh fauna peralihan tengah. Kuskus juga termasuk fauna pada zona peralihan. Flora pada zona australis adalah eboni dan pakis. Selain itu, matoa dan siwalan juga tumbuhan pada zona australis. Flora yang ditemukan pada wilayah ini antara lain eboni, lomusei, dan bopasa. Selain itu, ada juga anggrek serat dan amputu. Cempaka hutan kasar dan cengkeh juga merupakan contoh dari flora pada wilayah peralihan. Faktor persebaran flora dan fauna. Biosfer yang ada di muka bumi meliputi air, tanah, dan udara. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar, dikarenakan terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di bumi. Selain manusia, makhluk hidup yang tinggal di bumi antara lain flora, tumbuhan, dan fauna, hewan. Akan tetapi, persebaran makhluk hidup tersebut sering tidak merata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Faktor abiotik. Salah satu faktor yang menyebabkan persebaran makhluk hidup adalah faktor abiotik. Faktor ini terdiri dari faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah, dan faktor fisiografik atau ketinggian tempat dan bentuk lahan. Wilayah yang memiliki iklim yang ekstrim pasti menyulitkan kehidupan suatu organisme. Contohnya seperti daerah kutub yang selalu tertutup salju. Selain itu, lapisan es abadi atau gurun yang gersang juga termasuk wilayah dengan cuaca ekstrim. Hal itu menyebabkan minimnya persebaran flora dan fauna di wilayah-wilayah seperti kedua contoh tadi. Baik dari segi jenis, maupun dari segi jumlahnya. Hal itu justru terjadi sebaliknya pada daerah tropis. Daerah tropis adalah tempat yang optimal untuk flora dan fauna menjalani kehidupan. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh pada proses persebaran makhluk hidup adalah kelembapan udara, angin, suhu, dan tingkat curah hujan. A. Suhu. Bumi mendapatkan sebuah energi panas yang berasal dari radiasi matahari. Intensitas penyinaran tersebut berbeda-beda pada tiap wilayah. Daerah yang berada pada zona lintang iklim tropis akan lebih menerima penyinaran matahari. Setiap tahunnya, daerah itu akan mendapatkan sinar matahari lebih banyak dari wilayah lain. Selain posisi lintang, faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran matahari adalah kemiringan sudut datangnya sinar matahari, jarak suatu wilayah dari permukaan laut, ketinggian tempat, kedalaman laut, dan kerapatan penutupan lahan dengan tumbuhan. Perbedaan intensitas penyinaran matahari tersebut akan menyebabkan suhu udara menjadi bervariasi. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna. Hal itu dikarenakan beberapa spesies memerlukan suhu khusus untuk tetap hidup. Contohnya adalah flora dan fauna yang memiliki tingkat ketahanan serta toleransi yang lebih tinggi terhadap suhu yang identik tajam pada siang dan malam. Hal ini akan berbeda jika dibandingkan dengan flora dan fauna di daerah tropis. Pada wilayah dengan suhu udara yang tidak terlalu dingin dan panas, adalah habitat yang baik atau optimal. Itu berlaku pada sebagian besar organisme di dunia, baik manusia, hewan dan tumbuhan. Alasannya karena suhu yang berlebihan seperti terlalu dingin atau terlalu panas adalah kendala bagi makhluk hidup. Pada habitat flora atau tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor yang dapat mengontrol persebaran vegetasi.
Persebaran tersebut sesuai dengan ketinggian tempat, posisi lintang, serta kondisi topografinya. Maka dari itu, sistem penamaan pada habitat flora sering dinamakan sama seperti kondisi iklimnya. Contohnya seperti vegetasi hutan tropis, vegetasi gurun, vegetasi pegunungan tinggi, dan vegetasi lintang sedang. Berdasarkan faktor suhu, dikenal dua kelompok vegetasi, yaitu vegetasi anual dan vegetasi perennial. Berikut adalah penjelasannya. 1. Kelompok vegetasi manual. Kelompok ini adalah kelompok yang perkembangannya hanya pada saat-saat tertentu saja, terutama ketika musim panas. Jika pada musim dingin, tumbuhan jenis ini akan tidur. Hal itu karena berada pada bawah lapisan es yang bervariasi ketebalannya. Umumnya, tumbuhan anual ini adalah tumbuhan yang berukuran kecil. Selain itu, bunga-bunga yang berada di daerah iklim dingin juga termasuk kelompok ini. 2. Kelompok vegetasi perennial. Kelompok ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki mekanisme untuk melindungi diri. Mereka akan melindungi diri dari suhu yang sangat rendah pada musim dingin. Ini akan terjadi secara bergantian. Hal itu akan membuatnya berkembang secara terus-menerus. Kemampuan inilah yang menyebabkan kelompok vegetasi perennial memiliki umur lebih dari 1 tahun. B. Kelembaban udara. B. Kelembaban udara. Faktor lain selain suhu adalah kelembaban udara. Kelembaban udara juga memiliki pengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung di dalam. Tingkat kelembaban udara akan berpengaruh secara langsung pada pola persebaran flora dan fauna di muka bumi. Ada beberapa jenis tumbuhan yang cocok hidup di wilayah lembab. Akan tetapi sebaliknya, ada beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh pada wilayah kering. C. Angin. Angin berfungsi sebagai alat transportasi dalam siklus hidrologi. Angin akan memindahkan uap air atau awan dari satu tempat ke tempat lain. Gejala alam ini tentu akan menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Hal itu karena distribusi uap air dari atmosfer akan mencapai seluruh wilayah. Sehingga secara alamiah, organisme yang membutuhkan air akan dipenuhi. Gerakan angin juga akan membantu memindahkan benih. Selain itu, angin juga akan membantu tumbuhan. Pada saat proses penyerbukan beberapa jenis tumbuhan tertentu, angin dapat membantunya. D. Curah hujan. Faktor selanjutnya adalah curah hujan. Air adalah kebutuhan seluruh makhluk hidup. Dapat dikatakan bahwa ini termasuk kebutuhan yang vital. Tanpa adanya air, tidak akan ada bentuk-bentuk kehidupan atas muka bumi ini. Untuk makhluk hidup yang tempat tinggalnya di biocycle daratan, sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah berasal dari hujan. Melalui hujan, proses distribusi air di atas muka bumi akan berlangsung dengan berkelanjutan. 2. Faktor biotik. Selain faktor abiotik, terdapat pula faktor biotik. Faktor biotik ini memiliki pengaruh yang besar pada persebaran flora dan fauna. Faktor biotik yang dimaksud di sini adalah manusia. Manusia memiliki peran yang sangat penting. Dapat membudidayakan beberapa jenis, antara lain. A. Dilihat dari penyebab persebaran, tekanan populasi. Jika populasi semakin bertambah, maka itu menyebabkan kebutuhan makanan menjadi bertambah pula. Akibatnya, persediaan makanan akan semakin menipis, bahkan sulit ditemukan. Hal itu akan mengakibatkan sulit terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Maka akan terjadilah sebuah migrasi. Persaingan. Ada beberapa fauna yang tidak mampu bersaing merebutkan tempat tinggalnya. Selain wilayah kekuasaan yang hilang, bahan-bahan makanan yang dibutuhkan juga mengalami migrasi ke daerah lain. Perubahan habitat. Berubahkan lingkungan atau tempat tinggal juga dapat menimbulkan ketidakmampuan beradaptasi. Makhluk hidup jadi tidak dapat mengalami perubahan tersebut. Hal itu membuatnya merasa tidak cocok lagi untuk menempati daerah asalnya. D. Dilihat dari sarana persebaran, udara. Melalui media udara, fauna dapat bermigrasi. Selain itu, flora juga dapat menggunakan angin untuk bermigrasi. Melalui berat atau ringannya benih tanaman tersebut. Air. Kemampuan fauna dalam berenang menyebabkan perpindahan menjadi mudah. Terlebih pada hewan-hewan yang bisa berenang. Selain fauna, flora juga dapat bermigrasi.
Benih tumbuhan bisa terangkut, kemudian berpindah. Hal ini bisa dilakukan dengan media aliran air sungai atau arus laut. Lahan. Lahan adalah tempat yang penting. Hampir semua fauna yang hidup di daratan membutuhkan lahan. Lahan tersebut adalah sarana untuk mereka berpindah tempat. Pengangkutan manusia. Secara sengaja maupun secara tidak sengaja, manusia juga dapat menyebabkan perpindahan di antara flora dan fauna. Dengan media udara, fauna dapat bermigrasi dari kekuatan terbang, sedangkan flora dapat menggunakan angin untuk bermigrasi dari berat ringannya benih. C. Dilihat dari hambatan, barier, persebaran. Hambatan iklim. Jika keadaan iklim sedang ekstrim, maka dapat menghambat persebaran flora dan fauna. Seperti saat kondisi curah hujan yang sangat tinggi, terganggunya kelembaban udara atau terkait kondisi temperatur. Hambatan edafik atau tanah. Tanah adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh besar untuk tumbuhan. Hal itu dikarenakan terdapat banyak unsur penting di dalam tanah, seperti unsur udara, hara, dan kandungan air yang cukup. Lapisan tanah yang tipis dan keras akan membuat para fauna terbiasa menggali tanah, sehingga membuat mereka tinggal di dalam tanah. Hal itu juga menyebabkan mereka mencari tanah yang gembur dan tebal. Hambatan biologis. Faktor ini juga menjadi penyebab persebaran flora dan fauna. Kondisi lingkungan yang cocok untuk hidup, serta terdapat persediaan bahan makanan yang melimpah adalah alasan bagi flora dan fauna bermigrasi. Itulah beberapa informasi mengenai flora dan fauna. Sekian dari Animalia. Kalau sobat suka dengan konten-konten tentang flora fauna, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.